Universitas Saparina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 3. Baik, pada tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari filsafat pendidikan sendiri. Nah, subjek dari filsafat pendidikan yaitu berpikir. Berpikir merupakan subjek dari filsafat, akan tetapi tidak semua berpikir yaitu berfilsafat. Subjek berfilsafat adalah seseorang yang berpikir, memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Nah, kamu termasuk orang yang berfilsafat tidak? Yang kedua yaitu objek filsafat. Objek filsafat yaitu dapat berwujud suatu barang atau dapat juga subjek itu sendiri. Contohnya, aku berpikir tentang diriku sendiri, maka objeknya adalah subjek itu sendiri. Objek filsafat juga dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu objek material ataupun objek yang realitas. Yang pertama, ada yang harus ada disebut dengan absolut atau mutlak, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, ada yang tidak harus ada disebut dengan tidak mutlak, yaitu ada yang relatif, bersifat tidak kekal, yaitu ada yang diciptakan oleh Sang yang mutlak, yaitu Sang Pencipta. Yang kedua, formal ataupun sudut pandang. Filsafat itu dapat dikatakan bersifat non-programmatris karena filsafat mencari pengertian yang realitas secara luas dan mendalam. Sebagai konsekuensinya, pemikiran ini maka seluruh pengalaman manusia dalam semua instansi, yaitu etika, estetika, teknik, ekonomi, sosial, budaya, religius, dan lainnya haruslah dibawa ke dalam filsafat. Nah, hanya itu pembelajaran mengenai subjek dan objek tentang filsafat pendidikan yang saya dapat sampaikan. Nah, saya juga akan memberikan kesimpulan dari subjek dan objek filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan mengkaji antara hubungan subjek yaitu pendidik dan peserta didik, dan objek yaitu pengetahuan, nilai, dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersebut. Subjek memiliki peran aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan, sedangkan objek menjadi fokus yang membimbing interaksi tersebut. Dengan memahami dinamika antara subjek dan objek, kita dapat merumuskan pendekatan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif, serta berorientasi pada pengembangan karakter dan pemikiran yang kritis. Nah, filsafat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman yang praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.